Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Oke, gimana nih kabarnya? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita ya. Dan kalau misalkan ada yang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya. Oke, selanjutnya tadi udah dibuka dan udah pembacaan doa ya tadi. Jadi langsung saja nih. Izin share screen ya. Share screen-nya terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ini ya ada materi baru ya mengenai pencatatan biaya produksi metode harga pokok proses dalam inventarisasi fisik. Nah, di sini anak-anak boleh dicatat nih ya di buku besarnya, karena nanti akan di akhir ada review soal ya. Jadi review soalnya itu rebutan. Jadi boleh disiapin buku besarnya, dicatat, di pulpennya siapin, kalkulatornya siapin. Oke. Nah, di sini ada sedikit quotes ya. Dari apa nih? Dari sibakua.com. Kalau misalkan kita mengambil sesuatu di Google, jangan lupa dicantumin dari mana. Apapun yang kita ambil dari Google, boleh dicantumin asal-usulnya dari mana. Nah, di sini kata Sibakua nih, jangan menyerah, teruslah berusaha, pasti jika kamu sabar, hasilnya akan terlihat indah. Nah, dalam artian, contohnya aja nih, misalkan ada satu soal akuntansi yang susah gitu ya. Nah, anak-anak nggak boleh langsung menyerah nih, tapi harus berusaha dulu. Contohnya, nanya ke teman mengenai caranya nggak apa-apa ya, tapi harus diskusi. Jangan langsung nanya jawabannya, ini gimana ada jawabannya, jangan. Tapi harus nanya dulu, ini caranya gimana ya, belajar bareng yuk, kayak gitu. Terus kalau temennya nggak respon, boleh ngeliat di YouTube banyak, atau enggak di Google banyak cara-caranya. Pokoknya kalau misalkan kita ngerasa susah nih, soalnya susah nih, caranya masih bingung nih gitu ya. Ya jangan menyerah, tapi harus berusaha dulu. Terus kalau misalkan pasti jika kamu sabar, hasilnya akan terlihat indah dalam artian, kalau misalkan kita selalu berusaha, otomatis kita nanti akan mendapatkan sebuah proses ya, dari kita nanya ke teman, dari kita nyari di Google caranya gimana, dari kita ngelihat YouTube gitu. Nah itu kan akhirnya kita tahu nih, oh penyelesaiannya kayak gini. Maksudnya hasilnya akan terlihat indah, artinya nanti di saat teman-teman ujian pasti ngerti, oh caranya kayak gini, inget-inget gitu, soalnya udah nyari di YouTube, nanya ke teman kayak gitu. Jadi hasilnya akan terlihat indah nanti di akhir saat teman-teman ujian. Terus juga nanti kan nilainya pasti bagus kan kalau misalkan paham soalnya kayak gitu. Nah di sini materi pokoknya yang pertama penerapan metode harga pokok proses ya. Yang kedua, pencatatan biaya produksi. Yang ketiga, simulasi penyelesaian siklus akuntansi. Tapi untuk hari ini kita hanya sampai poin 2 ya. Untuk simulasi penyelesaian siklus itu di minggu depan. Oke, jadi yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami penerapan metode harga pokok proses,
siswa dapat membedakan nih metode harga pokok. Yang kemarin apa nih? Metode harga pokok apa? Pesanan, Ibu. Pesanan, Bukan, Kak. Ibu. Ingat nih. Kalau kemarin kan metode harga pokok pesanan, jadi siswa dapat membedakan apa sih bedanya pesanan sama proses tuh apa bedanya, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, siswa dapat ya menghitung dan mencatat jurnal biaya produksi, harga pokok proses. Karena konsepnya udah beda, artinya jurnal-jurnalnya harus beda, ya. Lalu yang ketiga ini dijelaskan minggu depan ya. Nah, sebelum masuk ke materi nih, Ibu mau review dulu nih materi minggu lalu. Yang pertama, di sini boleh ya on mic, boleh jawab. Nanti kalau misalkan ada yang jawab benar, itu akan dapat poin tambahan ya. Ini yang kedua. Apa dua? Oke, pertanyaannya bagaimana sih cara membuat kartu harga pokok? Kita harus ngapain dulu nih kalau misalkan mau buat kartu harga pokok? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh, Ryan. Ya. Untuk membuat atau menyusun kartu harga pokok, kita harus menghitung tiap-tiap biaya produksinya, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, Bu. Ya. Oke, biasanya biaya bahan baku angkanya dapatnya dari mana tuh? Untuk biaya bahan baku didapat dari jurnal pemakaian bahan baku, lalu untuk biaya tenaga kerja didapat dari kartu jam kerja, dan untuk BOP didapat dari berdasarkan BOP-nya itu dibebankan berdasarkan apa gitu. Ya, benar sekali Ryan. Ryan absen 1 ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya cara menghitung selisih BOP. Gimana sih menghitung selisih BOP? Nggak mungkin dong langsung tahu-tahu teman-teman, oh selisih BOP segini gitu kan, nggak mungkin. Berarti harus tahu dulu nih, gimana cara ngitungnya. Siapa? Ayo. Masih awal-awal. Ayo, siapa yang mau jawab? Bagaimana nih cara menghitung selisih BOP? Atau mau ditunjuk aja kali ya? Boleh nih yang di paling atas, di sini ada Nur Sifatuniza. Ayo Nur Sifatuniza. Belum di on mic. Nah, Ibu. iya nggak apa-apa. Sebentar, Bu. Cara menghitung selisih BOP, pertama kita harus menutup akun BOP-nya dulu, Bu. Dengan akun itu BOPD pada BOPS. Nah, habis itu kita lihat dulu BOPD sama BOPS-nya itu lebih besar yang mana. Kalau misalnya lebih besar BOPD, artinya selisih laba dengan akun BOPS pada selisih BOP. Jika akun BOPS-nya lebih besar, itu namanya selisih rugi dengan akun selisih BOP pada BOPS. Dengan jumlahnya itu berdasarkan pengurangan BOPD dengan BOPS-nya, Ibu. Oke, benar ya. Nur Sifatuniza, absen 12. Oke, terus selanjutnya, terakhir. Urutan membuat laporan keuangan. Akuntansi manufaktur. Gampang. Urutannya apa sih? Yang pertama kita kerjain. Habis ini ada apa? Habis ini ada apa? Ayo, rebutan yuk. Nambah nilai loh. Urutan laporan keuangan. Ada yang bisa? Yang pertama itu kita harus tahu neraca saldo awalnya dulu, Bu. Yang periode sebelumnya, lalu kita harus membuat jurnal pembelian dulu, Bu. Kita daftar apa saja yang kita beli. Kemudian itu ada kartu sediaan bahan baku. Dari bahan baku yang tadi sudah kita catat di jurnal pembelian, lalu kita pindahkan di kartu sediaan bahan baku, berapa saja bahan bakunya. Kemudian
Kemudian kita langsung catat di jurnal pemakaian bahan baku apa saja yang kita pakai. Lalu kita langsung masukkan di jurnal umum akun-akun apa saja yang harus kita catat. Kemudian ada laporan biaya produksi. Setelah itu kita catat di kartu harga pokok. Kemudian apa saja yang kita jual kita catat di jurnal penjualan. Setelah itu ada jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pengeluaran kas yang kita lakukan. Kemudian ada jurnal penerimaan kas. Lalu ada kartu piutang, kartu utang, buku besar. Setelah buku besar, itu ada neraca saldo di periode yang berjalan ini. Kemudian itu ada jurnal penyesuaian dan ada worksheet atau neraca lajur yang berisi neraca saldo bulan berjalan ini. Kemudian jurnal penyesuaian. Setelah penyesuaian, lalu ada ikhtisar biaya produksi, ikhtisar laba rugi, dan kemudian ada neraca akhir. Setelah itu ada laporan laba rugi yang terdiri dari penghasilan beban usaha, laba bersih sebelum pajak. Kemudian ada neraca akhir dan juga laporan arus kas. Kemudian kita buat jurnal penutup untuk menutup akun-akun seperti penjualan, ikhtisar laba rugi, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling terakhir itu ada neraca saldo setelah penutupan, Ibu. Oke, lengkap banget ya, Sherly Nurharis. Ya, terima kasih, Sherly. Oke, selanjutnya akan Ibu lanjutkan materinya itu ini ya, perusahaan manufaktur yang memproduksi satu jenis produk akan mengumpulkan biaya yang dipakai untuk pembuatan produk dengan metode harga pokok proses. Jadi bedanya pesanan sama proses, kalau misalkan pesanan itu beberapa produk ya, kayak misalkan kemarin tuh kita mengerjakan beberapa PT ya, itu banyak nih produknya kayak misalkan P101, P102, P103 kayak gitu. Tapi kalau misalkan di harga pokok proses itu produknya hanya satu jenis. Ya, hanya satu jenis. Nah, pencatatan persediaan dalam metode ini bisa menggunakan sistem inventarisasi fisik maupun perpetual. Nah, pasti anak-anak udah tahu nih bedanya fisik sama perpetual apa. Kalau misalkan fisik, ya, kalau misalkan fisik itu semua yang diproduksi, semua yang biaya produksi itu dicatat di akhir periode kayak gitu. Kalau misalkan perpetual, kalau di materi minggu kemarin itu kan kita perpetual ya, soalnya kita mencatatnya sesuai dengan tanggal. Kalau misalkan ada pembelian, ada pemakaian di pertengahan tanggal, itu tetap dicatat kalau misalkan perpetual. Tapi kalau misalkan fisik, itu nanti kita akan mencatat di akhir periode tanggal 31 Desember. Ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas inventarisasi fisik. Kalau misalkan perpetual nanti habis UTS. Nah, yang pertama kita akan membahas penerapan metode harga pokok proses. Karakteristiknya, perusahaan memproduksi barang secara massal yang dilakukan terus-menerus. Tadi Ibu sudah bilang, kalau misalkan metode proses itu satu produk. Jadi, kayak suatu perusahaan memproduksinya, ya udah itu aja, sampai terus-menerus, kayak gitu. Produksi ditujukan untuk mengisi persediaan. Jadi biasanya produksi ini nggak langsung pembelian banget gitu loh. Jadi kayak ada benar-benar gudangnya itu tersendiri ya. Karena ini kan secara massal, secara nanti banyak gitu yang diproduksi. Berapa unit kayak gitu-gitu. Ratusan atau enggak ribuan kayak gitu. Jadi di sini produksi hanya untuk mengisi persediaan. Enggak hanya sih, nanti akan dijual kayak gitu. Nah, yang ketiga, produk yang dihasilkan merupakan produk standar yang ditetapkan perusahaan. Jadi, produknya ini yang udah benar-benar ditetapkan perusahaan. Contohnya nih,
Kalau misalkan perusahaan mau memproduksi baja, ya udah berarti seterusnya baja gitu. Lalu kalau misalkan perusahaan mau memproduksi gula pasir, ya udah untuk ke depan-depannya selalu memproduksi gula pasir. Walaupun tidak ada pesanan, tetap memproduksi ya. Kalau misalkan di pesanan kemarin, kan kita memproduksi kalau misalkan ada pesanan, ya. Kalau misalkan di metode harga pokok proses, itu kalau misalkan nggak ada pesanan, ya tetap diproduksi, gitu. Karena ini sistemnya terus-menerus. Nah, ini ada contohnya nih ya, contoh dari perusahaan manufaktur yang memiliki karakteristik kayak perusahaan bahan kimia, minyak bumi, pabrik tekstil, baja, karet, semen, terigu, gula pasir, plastik, batu bara, paku keling, baut, dan sekrup, dan sebagainya. Nah, di sini metode harga pokok proses merupakan metode penentuan harga pokok produk dengan cara mengumpulkan biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode. Kemudian dibagikan sama rata pada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi, kalau misalkan metode harga pokok proses, penentuan harga pokoknya tidak dari, kalau misalkan perpetual kan ada kartu harga pokok ya. Kalau misalkan metode harga pokok proses, itu pertama dikumpulkan dulu nih biaya produksi yang terjadi pada bulan itu berapa angkanya. Kemudian dibagikan sama rata pada produk. Ya, contohnya semuanya ada 100 juta. Lalu ternyata menghasilkan 100 produk kayak gitu. Berarti kan 100 juta dibagi 100 kan? Berarti ya satu produknya ada 1 juta harganya. Kayak gitu ya, kalau misalkan kita menentukan harga pokok. Harga pokok tiap unit atau satuan produk dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang terjadi dalam suatu periode dengan jumlah suatu produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, ini ya caranya. Anak-anak boleh dicatat ya. Contohnya nih, pabrik baja pada bulan Maret 2020 memiliki datanya, biaya bahan baku dan bahan penolong 33.800.000. Biaya tenaga kerja ada 20 juta. Biaya overhead pabrik ada 12.200.000. Nah, ini jumlah biayanya dijumlahkan semua, itu ada 66 juta. Nah, di sini ada informasi nih, produk selesai pada bulan Maret itu sebanyak 120.000 unit. Berarti perhitungan harga pokok tiap unit baja dapat dihitung dengan 66 juta dibagi sama 120.000 ya. Itu berarti perhitungan tiap unit harga pokoknya itu ada 550 ya, 550 perak. Nah, di sini kenapa sih Ibu bahan baku dan penolong digabung? Nah, nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya. Jadi kalau misalkan metode harga pokok proses tidak melihat itu biaya langsung atau tidak langsung ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan metode harga pokok proses, biaya langsung dan biaya tidak langsung itu digabung. Oke, jadi konsepnya beda ya. Lalu biaya tenaga kerja Ibu kenapa satu saja gitu kan ya. Nah, sama juga nih kalau metode proses, biaya tenaga kerja itu nanti akan digabung. Yang langsung sama yang tidak langsung. Kayak gitu. Oke. Udah dicatat. Nah, di sini ada perbedaannya ya, karakteristik pengumpulan biaya produksi. Perbedaannya, kalau misalkan metode harga pokok proses, biaya produksi dikumpulkan untuk tiap periode tertentu. Jadi, kalau misalkan biaya produksinya proses,
itu dikumpulkan untuk tiap periode tertentu. Kalau misalkan metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap jenis produk tertentu. Kalau ini kan kalau harga pokok proses tiap periode ya, tiap periode. Kalau misalkan harga pokok pesanan setiap jenis produk, berarti tergantung produknya dong. Kayak gitu. Nih, kalau misalkan nanti harga pokok proses, kita menghitung tiap periode dalam artian kalau misalkan perusahaan menghitung harga pokok produksinya setiap bulan, berarti ya udah nanti setiap bulan kita bisa menghitung harga pokoknya. Tapi kalau misalkan metode pesanan, masih ingat gak? Kayak misalkan pesanan 101 belum selesai, nanti akan diselesaikan di bulan depan. Nah, itu kan kita ngitung biaya produksinya nanti kan, setelah pesanan itu selesai. Gitu. Nah, untuk harga pokok persatuan, produk dihitung pada tiap akhir periode. Jadi nanti kalau misalkan metode harga pokok proses, kita menghitungnya di akhir periode. Nanti tanggalnya ya, tanggalnya 31 Desember. Lalu untuk metode harga pokok pesanan, itu kan harga pokok produk dihitung setelah produk selesai diproses. Ya, jadi tadi Ibu sudah bilang misalkan P101 belum selesai di bulan Januari, berarti di bulan Februari kan kita ini lagi kan ya, produksi lagi kan. Nah, kita menghitung P101 berarti pada bulan apa? Bulan Februari kan, karena kan belum selesai di bulan Januari. Nah ini ya, yang ketiga nih, harga pokok persatuan produk dihitung dengan rumus jumlah biaya produksi satu periode dibagi sama jumlah satuan produk yang dihasilkan. Kayak ini ya. Nih, jumlah seluruh biaya produksi 66 juta dibagi sama berapa unit sih perusahaan menghasilkan setiap periodenya. Kayak gini. Rumusnya ini ya. Jumlah biaya produksi satu periode dibagi sama jumlah satuan produk yang dihasilkan. Lalu, kalau misalkan metode harga pokok pesanan, maaf ya, harga pokok pesanan, harga pokok tiap jenis produk dihitung berdasarkan data biaya yang tercatat dalam kartu harga pokok produk. Ya, tadi Royan ya jawab kartu harga pokok produk pesanan. Itu kan berarti harus dihitung dulu Bu, biaya bahan bakunya, diambil dari pemakaian. Harus dihitung dulu Bu, BTK-nya diambil dari jam kerja. Lalu kalau misalkan BOP, tergantung Bu, tarifnya berapa ya dari perusahaan. Kalau misalkan metode pesanan, kartu harga pokoknya, itu kan kita hitung dulu kan. Kalau misalkan metode harga pokok proses, di akhir periode itu pasti ada nih jumlah biaya produksi satu periode. Kayak gitu. Jadi nanti langsung aja dibagi. Ada berapa Bu produk yang dihasilkan satu periode. Kayak gitu. Beda ya, harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Nah, ini ya. Ini yang Ibu maksud. Jadi, kalau misalkan dalam metode harga pokok proses, tidak ada pemisahan. Tidak ada pemisahan antara biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Ya. Jadi, biaya bahan, nanti kalimatnya ya biaya bahan ya. Biaya bahan itu berarti bahan baku dan bahan penolong dijadikan satu. Beda ya sama pesanan. Kalau pesanan kan waktu pas Bu Harni menjelaskan pada minggu pertama ya, itu kalau misalkan biaya bahan baku dipisah sama biaya penolong. Cuman kalau misalkan proses itu digabung. Dalam metode harga pokok proses, biaya bahan pembantu penolong tidak dimasukkan ke dalam BOP. Biaya penolong tidak dimasukkan ke dalam BOP. Iya kan? Saat pesanan, ingat kan teman-teman nih,
biaya bahan pembantu dimasukkan ke BOPS, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan proses tidak dimasukkan ke dalam BOP, seperti pada metode harga pokok pesanan. Itu digarisbawahi ya. Biaya bahan penolong dapat diperlakukan sebagai kelompok biaya sendiri atau bisa juga digabungkan dengan bahan baku. Ya, jadinya biaya bahan baku dan bahan penolong. Tapi untuk untuk materi ini ya digabung nih biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok proses tidak ada perpisahan. Asik, tidak ada perpisahan nih. Tidak ada perpisahan antara biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung tidak dimasukkan ke dalam BOP. Jadi biaya tenaga kerja hanya ada satu, yaitu biaya tenaga kerja. Masih ingat gak nih anak-anak nih, kalau misalkan biasanya gaji pengawas, gaji manajer pabrik ya, itu kan kita masukkan ke BOPS, ya kan? Nah, tapi nanti akunnya nih, kalau misalkan ada tenaga kerja langsung, kalau misalkan ada tenaga kerja tidak langsung dijumlah. Nanti nama akunnya biaya tenaga kerja, kayak gitu. Lalu yang ketiga, biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan pembuatan produk. Dalam penerapan metode harga pokok proses, BOP yang dibebankan pada produk yang dihasilkan pada suatu periode bisa BOP yang sesungguhnya terpakai, atau bisa juga BOP yang telah ditetapkan tarifnya di awal. Namun untuk pengawasan biaya biasanya BOP dibebankan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan di awal. Nah, untuk penjelasan ini, jadi kalau misalkan biaya overhead pabrik ini biaya produksi selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja ya, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pembuatan produk. Lalu penerapannya, kan kalau misalkan di pesanan ya, BOP-nya ada dua ya, BOP dibebankan dan BOP yang sesungguhnya. Oke, tapi kalau misalkan diproduksi, kalau di materi ini kita memakai BOP yang sesungguhnya, gitu. Jadi nanti BOP yang dibebankan tidak kita pakai. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kayak misalkan perlengkapan pabrik gitu ya, perlengkapan pabrik berarti kan AJP-nya BOPS ya kan. Nah, tapi nanti kita tidak menjurnal kayak misalkan tarif yang BOP yang dibebankan pesanan kayak misalkan 10% dari biaya bahan baku, enggak. Kita nanti tidak menjurnal itu. Jadi apa-apa kita langsung ke BOP yang sesungguhnya. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita bisa pakai BOP yang sesungguhnya, kita juga bisa pakai BOP yang dibebankan. Tapi untuk materi ini, untuk penjelasan ini, kita makanya BOP yang sesungguhnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke pencatatan biaya produksi ya. Ada yang mau nanya? Bu, saya izin bertanya, Ibu. Siapa itu yang nanya ya? Sherly, Bu. Oke, Sherly. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa produknya itu di harga pokok proses sudah ada ketentuannya di awal. Lalu bagaimana Bu misalkan di suatu periode itu di pertengahan jalan terdapat perusahaan itu ingin meningkatkan kualitasnya di pertengahan jalan itu Bu, apakah produksinya yang sudah diproduksi itu dihentikan atau dilanjutkan Ibu? Sebelumnya terima kasih Bu. Maksudnya meningkatkan kualitas itu meningkatkan bahannya ya? Bahannya ditambahin. Iya Ibu. Oh iya. Oke. Terima kasih Sherly yang udah bertanya. Jadi kalau misalkan nanti Bu di pertengahan periode perusahaan mau
memperbagus kualitas, ya udah nanti kalau setahu Ibu ya, itu nanti tetap dijumlahkan ini nih. Dijumlahkan biaya produksinya satu periode. Jadi nanti di akhir periode dijumlah nih biaya produksinya ada berapa. Kayak gitu. Kan itu udah ada campuran kan sama kualitas yang baru sama kualitas yang lama. Lalu nanti akan dibagi jumlah satuan produk yang dihasilkan. Jadi kalau misalkan udah nih, misalkan ada 50 juta, lalu ternyata kita menghasilkan produk 50, berarti kan 50 juta dibagi 50 kan 1 juta ya. Kayak gitu. Jadi nanti akan tetap dilanjutkan atau tidaknya itu tergantung perusahaan ya. Tapi biasanya kalau di soal manufaktur itu tidak ada kasus kayak gitu. Jadi kasusnya nanti ada persediaan bahan baku, lalu ada pembelian bahan baku. Nah, pembelian bahan baku ini ya tidak disebutkan pembelian bahan baku A atau C, kayak gitu. Jadi pembelian bahan bakunya ya udah itu, gitu. Nanti tidak ada perbedaan ya. Kalau misalkan di pesanan kan kita bahan baku ada 2 jenis ya, bahan baku AB, bahan baku CD, kayak gitu. Maksud Charlie itu kali ya. Lalu untuk kalau misalkan di proses itu bahan bakunya tidak disebutkan. Jadi bahan bakunya ya udah satu aja gitu, satu kualitas kayak gitu. Gimana Charlie? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Udah paham kalau yang sampai penggolongan biaya produksi? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Boleh. Kita berikan, nggak? Ya, itu kan tadi di situ BOP itu bisa pakai 2 ya, Bu. Bisa pakai BOPS, juga bisa pakai BOPD, Bu. Kalau misalkan pakai BOPD kan itu berarti harus ada penutupan BOPD ya, Bu. Nah, ya. Nanti juga bakal ada selisihnya tuh, Bu. Terus kalau misalkan selisih untung, nanti dia mengurangi HPP. Kalau misalkan selisihnya rugi, nanti dia akan menambah. Kalau misalkan pakai BOPS kan nanti nggak ada selisih tuh, Bu. Itu jadinya gimana, Bu? Nanti pas di akhir neraca saldonya itu akan beda apa bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Rana pertanyaannya. Jadi kalau misalkan BOP ini di materi ini dia makanya BOP yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi nanti di soal tidak ada nih kayak BOP yang dibebankan tarifnya segini, enggak. Jadi nanti kita langsung makainya BOP yang sesungguhnya untuk BDP-nya ya, untuk BDP-nya, untuk barang dalam prosesnya. Kan biasanya kita BDP pada biaya overhead pabrik yang dibebankan, ya kan yang pertama. Nah, tapi nanti kalau misalkan diproses itu tidak ada kegituan, tidak ada jurnal BOP yang dibebankan, tapi langsung ke BOP yang sesungguhnya, kayak gitu. Oke, udah terjawab, Rana? Ya sudah, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau misalkan nggak ada ya lanjut aja. Pencatatan biaya produksi. Nah, pencatatan biaya produksi, anak-anak nih harus catat ya jurnalnya, angkanya gitu-gitu nanti. Soalnya di akhir akan ada soal rebutan, asik rebutan. Kayak olimpiade nih nanti kita. Nah, di sini pencatatan biaya produksi menyangkut mutasi persediaan bahan, barang dalam proses, dan produk jadi. Jadi, catatannya di sini ada persediaan bahannya, ada barang dalam prosesnya, dan produk jadinya. Pencatatan menggunakan sistem inventarisasi fisik umumnya digunakan oleh perusahaan yang tergolong kecil, sedangkan perpetual untuk perusahaan yang menengah dan besar. Nah, untuk materi sebelum UTS ini ya, kita memakai fisik ya, jadi otomatis bayangkan saja perusahaannya kecil. Kita bayangkan saja ya. Nanti untuk setelah UTS akan ada penjelasan mengenai perpetual. Jadi perusahaannya yang menengah dan besar. Kalau misalkan pesanan kemarin kan kita langsung ke perpetual ya. Jadi otomatis anak-anak bisa nih kalau misalkan materi
hari ini itu tentang fisik. Karena logikanya ya, perpetual tuh lebih susah loh daripada fisik. Jadi kalau misalkan teman-teman udah apal nih jurnal-jurnalnya perpetual, udah masuk nih logikanya, oh ini begini, oh ini begini, berarti nanti di fisik akan lebih mudah gitu. Lalu dalam pencatatan fisik atau periodik, nilai sediaan baik bahan baku, BDP, dan produk jadi dihitung secara fisik. Jadi nanti kan ini yang namanya periodik ya, dalam artian nanti kita menghitungnya di akhir. Jadi kalau misalkan tanggalnya pembelian bahan baku, kan persediaan pasti tanggal 1 ya. Pembelian bahan baku tanggal 10, 5 juta. Persediaan akhirnya. Jadi nanti di soal tuh langsung disebutkan gitu persediaan akhirnya. Jadi kita nanti nggak usah mencari tuh persediaan akhir, tapi yang kita cari pemakaian bahan baku tuh berapa, kayak gitu. Pemakaian bahan baku pada bulan itu tuh berapa, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, kalau misalkan fisik seperti apa, soalnya akan berbeda dengan pesanan. Kalau pesanan kan kita diketahui persediaan, pembelian, sama pemakaiannya, ya. Kita disuruh menghitung akhirnya ada berapa sih, ya kan? Tapi kalau misalkan di fisik, kita malah kebalikannya nih. Kita malah menghitung pemakaiannya ada berapa, akhirnya sudah diketahui di soal. Kayak gitu. Nah, ini biaya bahan baku, harga pokok produk jadi, dan produk dijual baru dapat dihitung pada akhir periode. Akhir periode. Makanya nanti teman-teman nggak usah bingung nih kalau misalkan, oh tanggalnya 31 Desember semua sih Bu, gitu kan ya. Ya emang kita kan nyatetnya di akhir periode, kayak gitu. Setelah nilai persediaan akhir periode diketahui. Jadi nanti kalau misalkan di soal ini, persediaan akhirnya diketahui. Sudah diketahui di soal. Nah, ini pencatatan biaya bahan baku. Poin pertama, ini Ibu kasih poin-poin nih, jadi teman-teman tahu nih, oh berarti ini asalnya dari ini, habis ini, habis ini, gitu. Nah, dalam sistem fisik, semua unsur biaya produksi yang terjadi ditampung dalam akun barang dalam proses atau akun ikhtisar biaya produksi. Maksudnya, kalau misalkan di pesanan, teman-teman gini kan ya, BDP, BBB, BDP, BTK, BDP, BOP, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan di produksi, nanti semuanya dijadikan satu, yaitu BDP, barang dalam proses. Tidak ada pembagian BDP, BBB, BDP, BTK, BDP, BOP, nggak ada. Jadi nanti akunnya satu ya, barang dalam proses. Mau di biaya bahan baku, mau di biaya tenaga kerja, mau di biaya overhead pabrik. Jadi nanti satu nih, barang dalam proses. Yang kedua, nih, tapi tadi Ibu sudah kasih tahu ya. Jadi nanti kita tuh disuruh ngitungnya yang kepakai itu berapa, gitu. Nah, ini ya caranya nih, bahan baku yang disediakan untuk dipakai dikurang sama persediaan sisa bahan baku pada akhir. Jadi nanti akan diketahui nih persediaannya, terus kita belinya berapa, kayak gitu. Nah, itu nanti akan dijumlah ya. Persediaan dan pembelian itu akan dijumlah, itu akan mendapatkan bahan baku yang disediakan untuk dipakai. Lalu nanti di soal itu juga dikasih tahu nih, persediaan akhirnya ada berapa sih Bu bahan bakunya, kayak gitu. Nah, itu nanti dikurang, itu hasilnya bahan baku yang dipakai. Ini ya, ini caranya nih, bahan baku yang disediakan untuk dipakai, itu caranya ini nih ya, bahan baku yang disediakan untuk dipakai. Itu tadi persediaannya ditambah, persediaan bahan baku, ditambah sama bahan baku yang dibeli dalam periode yang bersangkutan. Lalu kalau misalkan persediaan dan pembelian, persediaan lalu ditambah sama pembelian, ya, lalu dikurang sama akhir. Itu nanti jadinya bahan baku yang dipakai. Nah, dalam penerapan sistem fisik, bahan baku yang dibeli, jurnalnya
Gimana nih jurnalnya? Udah kebayang belum nih, teman-teman? Kalau misalkan kita penerapan sistem fisik, bahan baku yang dibeli jurnalnya, bahan baku yang kita beli, tahu gak nih? Persediaan bahan baku, debit, kas atau utang dagangnya di kredit, Bu. Oke, itu ya jawabannya Rana ya, kita keep dulu. Nah, kalau misalkan di fisik, oke, makasih ya Rana udah jawab, tapi nggak apa-apa, itu untuk pesanan, ya, itu untuk pesanan, tapi nggak apa-apa Rana udah berani jawab nih ya. Biar teman-teman langsung tahu bedanya tuh apa sih sama proses, gitu ya. Kalau misalkan di pesanan, itu persediaan bahan baku pada kas atau utang dagang, ya. Tapi kalau misalkan di proses, bukan persediaan akunnya, tapi pembelian bahan baku. Itu bedanya. Jadi Rana nih nggak apa-apa nih jawab kayak gitu. Jadi buat mengingat teman-teman, oh kalau di pesanan itu persediaan bahan baku, kreditnya kas atau utang, ya. Tapi kalau misalkan di proses itu akunnya pembelian bahan baku. Ini saya bold, soalnya biar teman-teman bisa tahu nih bedanya di sini gitu. Kalau yang di kredit sama kan kas atau utang ya. Kas atau utang. Jadi kalau misalkan nanti bukannya kas atau utang ya akunnya, bukan ya. Kalau misalkan tunai berarti kita pakai kas. Kalau misalkan kredit kita pakai utang dagang. Oke. Nilai bahan baku yang dipakai dalam proses produksi dicatat pada akhir periode dengan memindahkan saldo akun persediaan bahan baku awal periode dan saldo akun pembelian bahan baku ke sisi di kredit dan mendebit BDP. Jadi, coba sebutin jurnal pemakaian bahan baku pesanan. Siapa yang bisa? Pesanan ya, saya nanya pesanan. Jurnal pemakaian bahan baku metode pesanan. Siapa nih? BDP, BBB, ada persediaan bahan baku, Bu. Oke, itu siapa tuh yang jawab? Rana sama Sherly ya? Barengan gitu ya jawabannya ya? Kembar atau enggak nih? 16 sama 20. Oke, itu tadi ya, BDP, BBB pada persediaan bahan baku. Nah, tapi kalau misalkan diproses, itu jurnalnya 2, ya. Nih, jurnalnya 2. Oh ya, tadi kan BDP, BBB ya. Jadi kayak ada spesifikasi BBB. Tapi kalau diproses, tadi sudah Ibu jelaskan di awal, tidak ada spesifikasi BBB, BTK, BOP. Jadi namanya barang dalam proses gitu akunnya. Akunnya barang dalam proses. Cara menjurnal pemakaian bahan baku proses ini ada 2 ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih persediaan bahan baku awalnya berapa. Contohnya persediaan bahan bakunya ada 5.000 awalnya ya, awal. Nanti di slide ini juga ada contohnya kok, tapi di sini saya mau jelasin ya, maksudnya biar teman-teman tuh logikanya kayak gini gitu. Contohnya ya, persediaan bahan baku awal 5.000. Kok murah banget? Nggak apa-apa Bu, ini kan contoh ya. Persediaan bahan baku awal 5.000. Lalu pembeliannya 2.000. Pembelian bahan baku 2.000 ya. Berarti saat kita persediaan bahan baku awal 5.000, kan neraca saldo persediaan bahan bakunya kan di debit kan. Lalu kita kreditin. Nih. Jadi ini angkanya yang 5.000 nih nanti nih. Barang dalam proses 5.000, persediaan bahan bakunya 5.000 ya. Lalu pembelian bahan bakunya kan tadi 2.000 nih. Ya kan? Tadi kita pembelian bahan baku kan 2.000 ya, 2.000. Kita jurnal ini dulu nih, jangan lupa jurnal ini dulu, pembelian bahan baku pada utang dagang ya contohnya soalnya ini nanti akan utang dagang seterusnya ya. Nggak tahu deh kenapa manufaktur ngutang ya. Nggak tahu, jangan ditanya, Ibu kenapa ngutang terus, nggak tahu saya. Pokoknya ikutin aja soalnya. Jadi biasanya utang nih ya, pembelian pada utang dagang. Nanti
pembelian yang di sini nih, yang 2.000, kita kreditkan. Nih, ini kan debit nih tadi. Lalu kita kreditkan ke sini, set. Jadi kreditkan nih pembelian bahan baku. Kayak gitu. Nah, habis di debit nih, ini kan nanti habis ya. Debit, kredit, pembelian bahan baku. Lalu kita mendebit BDP, barang dalam proses. Kayak gitu. Ibu kok bingungin? Iya, emang kita kan belajar ya, jadi saya ingatnya perpetual, saya ingatnya metode pesanan, nggak apa-apa, tapi nanti teman-teman harus mengasah lagi proses tuh kayak gini. Nah, tadi maaf kalau misalkan pemakaian bahan baku bukan 2 jurnalnya, tapi 3. Oke, 3 nih ya. Ini 1, ini 2, ini yang ketiga. Sedangkan untuk persediaan bahan baku akhir periode dicatat dengan mendebit akun persediaan bahan baku dan mengkredit akun BDP. Jadi nih, nanti kan di soal akan diberitahu ya, saldo akhirnya ada berapa. Ya, di soal. Jadi di soal, Ibu kasih contoh soalnya 1.000 ya, 1.000 persediaan bahan baku akhir. Jadi nanti persediaan bahan baku 1.000 pada barang dalam proses 1.000. Kayak gitu. Ibu ini kok sama ya, Bu? Cuma beda doang gitu ya. Beda doang nih jurnalnya. Ingat ya, kalau yang atas ini untuk menjurnal mengkreditkan persediaan bahan baku yang awal. Yang awalnya tadi debit, kita pindahkan ke kredit. Yang ini. Tapi kalau misalkan diketahui nih di soal persediaan bahan baku akhir, itu kan artinya muncul persediaan ya. Berarti persediaan bahan bakunya debit, bahan dalam prosesnya di kredit. Ini akhir. Nah, ini jurnalnya dari sini asal-usulnya. Set, dipindahin. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ini dulu deh, kita siapa tuh? Rana boleh. Nanti saja deh Bu, lanjut saja dulu Bu. Oke, jadi ini masih satu haluan Rana. Oke, kita langsung ke ini dulu ya, ke perhitungannya dulu ya. Aduh, kepencet nih. Tadi teman-teman udah nyatet ya, Nanti akan ada tanya jawab lagi. Ini contohnya ya, persediaan bahan baku suatu perusahaan manufaktur untuk bulan Desember 2020. Pertama, persediaannya udah diketahui. 1 Desember 35.600. Pembelian bahan baku secara kredit 83.500. Persediaan bahan baku pada tanggal 31 Desember loh ya. Berarti ini persediaan bahan baku akhir. Ya. 42.500. Nah, berarti akan ada pertanyaan. Jurnal yang pertama yang dibuat tuh apa? Jurnal apa? Iya. Tadi pada nyatet kan? Jurnal yang pertama dibuat. Jurnal persediaan bahan baku awal, Bu. Jurnal persediaan bahan baku awal. Bagaimana jurnalnya? Oh iya, jurnal persediaan bahan baku awal. Jadi di sini anggap aja persediaannya udah di neraca saldo, Fani. Jadi tidak perlu di jurnal. Kayak gitu. Ya, jadi di sini anggapannya persediaannya sudah ada di neraca saldo. Oke, boleh jawab lagi Fani. Apalagi nih? Kalau misalkan persediaannya udah diketahui. Berarti yang keduanya pembelian bahan baku secara kredit itu Ya, benar. pembelian bahan baku pada kas atau utang. Oke, di sini apa? Kredit. Berarti Utang. Pembelian bahan baku pada utang. oke, jumlahnya yang mana? Angkanya? Yang 83.500, Bu. Oke, benar ya, Fani ya. Absen 29.
Ini dia. Jadi tadi persediaan bahan baku kenapa nggak di jurnal, Ibu? Ya karena kan ceritanya kalau persediaan bahan baku awal tuh udah ada gitu di neraca saldo. Jadi kita tidak perlu menjurnal ya. Nah, ini nih pembelian bahan bakunya 83.500.000, utangnya 83.500.000 ya. Ibu kenapa Desember 31? Tadi kan sudah saya bilang kalau misalkan diproses itu kita menjurnalnya di akhir periode. Aduh. Untung aja belum. Selanjutnya kita menjurnal apa? Persediaan bahan baku akhir periode, Ibu. Bu, Itu, rebutan. Siapa dulu tuh tadi? Nabilah ya, Nabilah. Jurnal persediaan bahan baku akhir periode, Ibu. Dengan jurnalnya persediaan bahan baku di debit sebesar 42.500.000 dan barang dalam proses di kredit sebesar 42.500.000. Oke, itu di-keep dulu ya. Itu tadi Nabilah benar. Tapi untuk abis ini ada lagi nih. Itu nanti Nabilah di-keep dulu. Apa Nabilah mau jawab lagi? Abis ini, abis pembelian kita harus ngapain? Pemakaian, Ibu. Nah, Mengkredit. oke. Itu boleh tuh lanjut Nabilah. Jadi barang dalam proses pada pembelian bebek, Ibu. Oke, barang dalam proses pada pembelian. Angkanya yang mana? Yang 83.500.000 tadi, Bu. Oke, tadi kan jurnalnya ada 2. Jurnalnya satu lagi apa? Yang satu lagi persediaan bahan baku akhir periode. Oke, jadi Nabilah ya. Nah, jadi yang pertama nih, kan kita udah beli, ya. Terus, kita harus memindahkan saldo dulu. Saldo akun persediaan bahan baku. Itu tadi Nabila benar ya? Nabila benar semua. Tapi itu nanti nih di jurnal yang selanjutnya yang di sini. Jadi, habis kita beli bahan bakunya, kita harus menjurnal dulu saldo persediaan bahan baku awal. Kita pindahkan dulu. Set. Nih, persediaan bahan baku kan tadi neraca saldo debit kan? Ibu kenapa tahu debit? Ya karena kan persediaan saldo normalnya debit kan? Nah, jadi saat kita jurnal lagi nih habis pembelian, kita kreditkan. Ya. Kita kreditkan. Set. Persediaan bahan baku kredit 35.600.000, angkanya ini ya. Nah, yang di debit ya, karena ceritanya kita udah produksi, cerita kita lagi produksi nih, otomatis yang di debit apa? BDP kan? Barang dalam proses. Tapi ingat, bukan BDP BBB, tapi kalau misalkan proses namanya barang dalam proses. Jadi nanti BBB, BTK, BOP dijadikan satu nih barang dalam prosesnya. Ya. Ibu kenapa sih kok dipisahin? Karena kita satu produk. Coba logikanya, pesanan itu kan BDP, BBB, BDP, BTK, BDP, BOP itu kan karena ada beberapa produk ya kan. Jadi kita pisahkan nih. Oh, produk A ini, BDP-nya produk B ini. Karena kita satu produk di sini, jadi tidak ada pengklarifikasian BBB, BTK sama BOP. Oke. Nah, selanjutnya baru nih jurnalnya Nabilah Hafitri. Set. Nah, habis kita mengkreditkan persediaan bahan baku awal, kita mengkreditkan pembelian bahan baku yang di sini. Ya. Pembelian bahan baku yang tadinya di debit, kita kreditkan. Set, dipindah nih. Set. Pembelian bahan baku. Oke. Yang di debit, barang dalam proses. Angkanya ini ya, 83.500.000. Ya. Nah, di sini udah ada keterangan nih. Ibu kasih keterangan memindahkan saldo akun pembelian bahan baku. Jadi teman-teman nanti dicatat di buku besarnya kayak gini ya, ada keterangannya gitu. Jadi biar ingat. Nah, benar tadi Nabila, habis pembelian akan ada mencatat persediaan bahan baku akhir periode. Mencatat persediaan bahan baku akhir periode. Nah, angkanya ini
Ibu, kenapa Bu persediaan bahan baku akhir periode debit? Logikanya gini, ini apa? Bulan apa nih? Desember 2020. Nanti untuk Januari 2021, angka persediaan bahan bakunya, angkanya yang mana? Untuk Januari 2021, angkanya yang mana? Persediaan bahan bakunya. 42.500 juta 500. Oke, pada cepet nih ya. Memahaminya bagus-bagus. Bener ya? Kenapa sih Bu persediaan bahan baku di debit kalau misalkan di akhir? Karena nanti kalau misalkan 31 Desember nih, untuk Januarinya kita pakai angka yang ini. Persediaan bahan baku 42.500. Ya. Tidak ada sangkut pautnya sama ini. Persediaan bahan baku awal, maaf. Karena kan udah kita habisin. Kita habisin di kredit. Oke, kita munculkan nih persediaan bahan baku di debit 42.500 lalu BDP, barang dalam proses kredit. Oke, udah pada mantep nih. Ini masih biaya bahan baku ya. Nah, ini buku besarnya, anak-anak membuatnya T aja, buku besar T, yang T gini nih, set, kayak gitu. Boleh nih dibuat ya. Jadi persediaan bahan bakunya, persediaan bahan baku tadi di awal nih ya, 35.600, tanggal 1 sendiri nih, soalnya kan di awal nih. Lalu ada memindahkan saldo persediaan bahan baku 35.600 nih kredit. Debitnya kan tadi ini kan barang dalam proses. Ini saya warnain, maksudnya ini pasangannya sama ini, barang dalam proses yang di debit kayak gitu. Habis nih. Lalu 42.500 itu tadi saldo akhir ya, saldo akhir. Nah, ini kan otomatis nanti di akhir segini nih. Berarti nanti untuk Januari 2021 angkanya segini, bener tadi kata teman-teman, 42.500. Untuk pembelian, nah pembelian kan karena nggak ada saldo awalnya, jadi langsung aja nih 31 posting 83.500 di pembelian ya. Pembelian bahan baku pada utang nih ya, pembelian bahan baku pada utang. Lalu tadi kan ada ini kan memindahkan saldo pembelian ya. Jadi pembeliannya dikredit. Pasangannya sama ini tadi, BDP pada pembelian bahan baku. Nih, warna biru ya. Habis. Ya kan kita udah produksi di satu periode. Gitu. Jadi pembeliannya habis. Oke. Barang dalam proses. Nah, ini barang dalam proses yang 35.600 dari sini. Dari persediaan, lalu 83.500 dari sini. Nah, tadi kan ada tuh di akhir periode. Ya, di akhir periode 42.500. Hasilnya segini. Ibu, ini hasil apa? Ini hasil produksi biaya bahan baku. Jadi nanti harus hati-hati ya jurnalnya, karena untuk ini hasil ya, ini hasil pemakaian bahan baku 76.600. Ini harga bahan bakunya. Jadi untuk menghasilkan harga bahan baku banyak ya prosesnya. Jadi teman-teman harus dibayang-bayangin, habis pembelian kita saldo nolin dulu nih pembelian. Lalu kita saldo nolin dulu persediaan bahan baku awal. Lalu muncul deh persediaan bahan baku akhir gitu. Ini untuk mendapatkan barang dalam proses, harga pokok biaya bahan baku. Ya ini ya angkanya. Nah, ini cara gampangnya. Kalau tadi kan buku besar ya, maaf. Kalau tadi buku besar, ini cara gampangnya ya. Coba dilihat. Sebentar dulu. Nah, ini cara gampangnya. Akun barang dalam proses di atas menunjukkan saldo debit sebesar 76.600 ya tadi ya. Jumlah tersebut harga bahan baku yang dipakai proses produksi biaya bahan baku pada bulan Desember 2020. Atau apabila dihitung sebagai berikut. Nah, ini persediaan awalnya nih tadi
35.600.000. Yo, dihitung. Dicatat ya. Pembeliannya 83.500.000. Harga bahan baku yang disediakan. Berarti persediaan awal ditambah sama pembelian bahan baku. Nih. Ini artinya yang kita sediakan nih. Tapi di akhir periode masih ada sisa 42.500.000. Berarti yang kita pakai pada bulan Desember itu ada 76.600.000. Ibu ini angkanya sama? Iya, kalau misalkan jurnalnya benar nih, cara jurnalnya berarti angkanya harus sama nih, 76.600.000. Akun persediaan bahan baku pada akhir periode bulan bulan Desember 2020 nanti akan muncul di Januari. Yang tadi teman-teman jawab ya, itu benar semua. Jadi nanti di Januari 2021 munculnya ini 42.500.000 akhir periode. Ini persediaan bahan baku pada awal Januari. Oke. Untuk biaya bahan baku ada yang mau ditanyakan? Tadi jadi nanya itu Rana. Atau gimana Rana? Iya, saya jadi nanya Ibu. Itu yang tadi yang bahan yang dipakai dalam proses produksi kan ada 2 jurnal ya Bu, BDP pada persediaan bahan baku, lalu BDP pada pembelian bahan baku. Ini kalau misalkan digabung jadi gini Bu, kalau jurnalnya digabung jadi BDP debit, terus kreditnya persediaan bahan baku, lalu ada juga pembelian bahan baku Bu. Jadi nanti di BDP-nya tuh ada hasilnya itu angkanya itu penjumlahan dari BDP yang ada di persediaan bahan baku dan pembelian bahan baku. Kalau misalkan saya nulisnya kayak gitu, boleh nggak Bu? Boleh. Boleh ya. Jadi, boleh tadi Rana. Jadi ini ya, penjumlahan ini ya Rana, BDP 35 sama 83 kan, dijumlahkan. Lalu nanti yang dikredit persediaan bahan baku. Oke, boleh. Tapi angkanya jangan baik, terima salah. kasih. Jangan salah ya. Iya Bu, baik Bu. Berarti kalau misalkan di akuntansi boleh-boleh aja, yang penting balance dan jurnalnya benar. Oke. Oke, Rana. 16 ya. Ada yang mau ditanya lagi mengenai bahan baku? Nah, sekarang BTK. Ya. BTK, data daftar gaji dan upah. Nah, ini di sini gaji dan upah bagian produksi. Jadi di sini udah digabungin nih langsung dan tidak langsungnya. Kalau proses. Gaji bagian penjualan 8.600.000. Gaji bagian administrasi 7.800.000. Kalau misalkan di pesanan, ini ada kan ya gaji bagian produksi langsung. Tenaga kerja langsung lah contohnya. Lalu di sini ada gaji bagian pengawas. Nanti kita masukinnya ke BOPS, ya kan? Oke, kita lihat di sini dulu deh. Contoh soalnya. Total gaji bruto dijumlahkan semua kan? Lalu ada PPh 21, ini dari soalnya ya. Dari soalnya, dari bukunya, 3.650.000. Total gaji bersihnya berarti bruto dikurang sama potong, PPh potong 21. Jurnal daftar gaji dan upah ini ya sama nih kayak pesanan nih, sama nih gaji dan upah kotor nih sama nih angkanya 54.900.000. Lalu utang PPh 21 maaf ya, utang PPh pasal 21 ini kayaknya angkanya kenapa seperti ini ya? Oke, maaf ya, ini ada terjadi typo. Oke, ada yang mau benerin nggak nih jurnalnya gimana? Sebelum saya benerin nih. Ada yang mau benerin angkanya? Saya Ibu. Siapa itu? Izin menjawab. Oke, Rana. Di debitnya ada gaji dan upah sebesar 54.900.000, di kreditnya utang PPh pasal 21 itu sebesar 3.650.000, lalu ada di kreditnya ada utang gaji dan upah sebesar 51.250.000, Bu. Oke, benar ya, Rana. Absen berapa sih? 16 ya?
Oke, benar Rana. Jadi tadi ada ketipuan. Mohon maaf ya. Oke, udah saya benerin. Ini jurnal yang benar. Yang Rana jawab. Nah, jadi utang PPh pasal 21 itu ada 3.650 nih sesuai dengan PPh-nya. Lalu utang gaji dan upahnya gaji dan upah bersih ya. Nah, lalu di sini ada jurnal pemakaian biaya tenaga kerja ya. Kalau misalkan di pesanan kan BDP BTK ya, BDP BTK, BOPS, beban gaji penjualan, beban gaji administrasi umum. Cuman kalau di proses itu BDP BTK sama BOPS-nya dijadikan satu, dalam artian tadi sudah Ibu jelaskan, tidak ada penggolongan antara langsung dan tidak langsung. Ya. Jadi di sini barang dalam proses dijadikan satu langsung, 38.500.000. Gaji bagian penjualan itu ada 8.600.000. Nih, dapat dari sini. Set. Bentar. Nah, 8.600.000. Beban gaji bagian administrasi umum 7.800.000. Nih, 7.800.000. Gaji dan upah nih. Gaji dan upah kotor ya, yang dikredit gaji dan upah kotor. Jadi nanti di buku besar gaji dan upah saldonya 0 karena kan yang tadinya di debit nih udah dikreditkan. Oke. Jadi nanti ini ya jurnalnya 2. Nah, ini buku besarnya nih. Buku besarnya. Jadi kan tadi ada gaji dan upah nih. Ya, gaji dan upah yang pertama ya. Jurnal yang pertama kan gaji dan upah debit. Nah, di sini ada garisnya nih, maksudnya pasangannya ini, pasangannya. Utang gaji dan upah kredit. Ini gaji dan upah, utang gaji dan upah bersih ya. Ini ada utang PPh. Lalu di sini ada gaji dan upah yang dikredit dapat 54.900.000. Itu kan tadi pasangannya sama ini kan? BDP. Coba dilihat catatannya. Beban gaji bagian penjualan. Oke, ini alurnya ya. Ibu nanti kita buat ini enggak, Bu? Enggak. Ini hanya teman-teman biar tahu nih, oh logikanya kayak gini. Oh, alurnya kayak gini. Nanti gaji dan upah sama nih angkanya. Tadi Ibu sudah bilang nanti saldonya akan 0 ya. Karena tadi debit lalu dikreditkan akan 0. Terus utang gaji dan upah akan ada di kredit 51.250. Utang PPh ada 3.650 kredit. Lalu di BDP ada 38.500. Oke, seperti pencatatan BOP. Oh ya, di sini teman-teman sampai jam 8:30 ya? Iya, betul Ibu. Oke. Oke, langsung aja BOP ya. Nah, untuk BOP, pembayaran rekening listrik bagian produksi 2.400.000, biaya pemeliharaan mesin 1 juta. Nah, ini biaya-biaya ini AJP ya, soalnya karena kan 31 Desember. Nah, di sini udah ada keterangan, coba lihat dulu bawahnya nih, Tanggal 15 sampai dan 20 Desember itu kalau misalkan sesuai dengan pengeluaran kas ya. Kalau ini kan ini dicatatnya langsung ke BDP kan, barang dalam proses. Tapi kalau misalkan pembayaran listriknya di pengeluaran kas, ceritanya kita mau siklus nih, tapi kalau pengeluaran kas itu akunnya biaya listrik pabrik, transaksi pembayaran biaya pemeliharaan gedung dicatat sebagai biaya pemeliharaan pabrik. Nah, tapi nanti di saldo akhir bulan itu harus kita kreditkan akun ini sama ini harus dikreditkan. Muncullah yang di debit barang dalam proses kayak gitu. Tapi kan itu sungguh gimana ya? Sungguh bingungan ya, maksudnya
nanti teman-teman harus tahu dulu nih yang dikreditin apa, kayak gitu kan. Susah ya. Jadi ini langsung di debitnya itu barang dalam proses kalau di bukunya. Jadi ini langsung namanya BDP, BDP, BDP. Ya. Ini 2.400.000 dapatnya dari sini alas listrik 2.400.000. Ini yang dikas juga 1 juta. Ya. Ini barang dalam proses. Ini angkanya dapat dari sini. Biaya asuransi pabrik 4 juta, asuransi biaya muka kredit 400.000. Perlengkapan pabrik ada 1.500.000. Akumulasi penyusutan ada 1 juta. Akumulasi penyusutan mesin ada 2.500.000. Dari data jurnal di atas, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya tadi sudah dibilang kalau di proses itu kita pakainya BOP yang sesungguhnya. Ya. Ini udah saya bold. Ini sini ada 8.800.000 dapat dari mana? Coba dijumlahkan. 2.400.000 ditambah 1 juta ditambah 5.400.000. Oke. Nah, di sini ada soal rebutan. Karena waktunya udah sebentar lagi, tadinya mau A sampai D ya, tapi saya mau coba dulu A-nya saja. Jadi nanti kita contohnya A ya. Jadi diberi waktu 20 detik untuk mengerjakan soal. Siswa yang telah menemukan jawabannya sebelum 20 detik itu boleh langsung jawab ya. Ini dapat poin juga. Jadi teman-teman yang jawab, teman-teman yang nanya yang tadi itu juga dapat poin. Kalau ini juga dapat poin. Bagi siswa yang belum benar, siswa lain boleh merebutnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan benar ada suara kayak gini nih. Nah, ya kayak itu kalau misalnya benar. Tapi kalau misalnya salah, oke, itu kalau misalnya salah ya. Oke, ayo, siapa yang mau itu? Oke, ada yang udah nemu jawabannya? Yang poin A dulu. Yang poin A dulu. Poin B. Yang poin A dulu. Yang dicatat di biaya tenaga kerja. Siapa nih yang mau jawab nih? Udah 20 detik. Saya izin menjawab, Bu. Oke, Kuratul Aini. Udah ketelatan Raya. Oke, berapa? Jumlahnya 50.200.000 bukan, Bu? 50.200.000. Oke, dengarkan jawabannya Aini. Benar ya? Satu lagi deh, boleh yang poin B. Yuk. Saya Bu coba jawab. Boleh Valeri ya? Ya, Valeri. Ya. Ayo. Jadi totalnya 6.850.000. Oke, Valeri jawabannya. Mana nih? Aduh. Udah jam segini lagi. Bentar. Kita boleh. Oke, Valeri. Terima kasih. Absen 28. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Tadinya kalau misalkan belum habis, kita sampai poin D ya. Kita rebutan. Oke, sebelum ditutup akan ada sesi dokumentasi. Hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Mana ini Royan katanya mau senyum Pepsodent. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasinya. Banyak yang nanya, banyak yang jawab gitu ya. Rebutan juga tadi, rebutan soal.
Semoga materi ini bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh ditanya ya, lewat Japri atau lewat grup. Ini nanti PPT-nya akan di-share. Oke, semangat terus ya. Jangan lupa tadi pesannya, jangan menyerah. Pokoknya harus selalu berusaha. Kalau misalkan sabar, berusahanya pelan-pelan gitu, itu nanti akan indah pada waktunya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.